Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya di rumah. Untuk kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Namun, sebelum masuk ke materi tersebut, Ibu akan menyinggung sedikit apa itu pecahan. Ibu yakin pasti di kelas 4 teman-teman sudah mendapatkan materi ini, dan ini bukanlah hal yang baru teman-teman. Jadi Ibu hanya mengingatkan sedikit aja. Pecahan adalah bilangan yang tidak bulat, atau bisa juga diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan yang bulat. Misal, ini ada gambar pizza dibagi menjadi 8 bagian yang sama rata. Kemudian 2/8 bagian dimakan oleh ayah, 3/8 bagian dimakan oleh ibu. Berapa jumlah pizza yang dimakan oleh ayah dan ibu? Sebelum kita menjumlahkan, Ibu akan mengingatkan sedikit. Yang di atas ini disebut pembilang. Yang di bawah adalah penyebut. Oke. Hal yang paling utama yang perlu teman-teman perhatikan untuk menjumlahkan pecahan adalah memperhatikan penyebutnya. Jikalau penyebutnya sama, maka pecahan tersebut bisa langsung kita jumlahkan. Akan tetapi, jika penyebutnya berbeda, maka hal pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Karena ini penyebutnya sama, maka kita langsung jumlahkan. Oke, 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 5. Kita langsung aja menjumlahkannya karena penyebutnya sama. 2 tambah 3 hasilnya 5/8. Penyebutnya tidak berubah. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya, hanya pembilang. Penyebutnya tetap tidak berubah jika penyebutnya sama. Nah, bagaimana jika ada soal seperti ini? Misal, ada gambar, kemudian gambarnya dibagi 3, kemudian satu bagian diarsir. Tuliskan pecahannya dengan pecahan senilai. Kalau ada hal seperti ini, maka yang dilihat adalah bagian yang diarsir. Bagian yang diarsir jumlahnya ada 1, maka itu yang menjadi pembilang 1 per. Kemudian untuk menentukan penyebutnya, maka kita menghitung bagiannya ada berapa. 1, 2, 3, berarti 1/3. Kemudian contoh lagi, ada
kita bagi menjadi 4 bagian. 2 bagian kita arsir. Tuliskanlah pecahannya dengan pecahan senilai. Baik, cara yang sama seperti di atas, kita hitung bagian yang diarsir ada berapa, ada 1, 2. Nah, itu yang menjadi pembilang 2. Untuk menentukan penyebutnya, kita hitung dalam lingkaran itu ada berapa bagian. Oke, 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Jadi penyebutnya adalah 4. Jadi bentuk pecahannya adalah 2/4. Gimana teman-teman? Sampai di sini udah paham kan? Tetap semangat ya. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Misal 1/2 ditambah 1/3. Hasilnya berapa? Nah, langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut pecahan, ada beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan. Jadi, cara apapun yang orang tua ajarkan di rumah, insya Allah akan sama dengan apa yang ibu guru sampaikan di sekolah. Tergantung teman-teman pahamnya di mana, silahkan pakai cara tersebut. Namun untuk kali ini ibu akan menjelaskan cara menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Oke, untuk menentukan KPK dari 2 dan 3 adalah kita menentukan kelipatan 2 ada 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat angka yang sama. Angka yang sama dari kelipatan 2 dan 3 adalah 6. 6 ini adalah KPK dari 2 dan 3. Jadi KPK dari 2 dan 3 /adalah 6. Selanjutnya kita jumlahkan. Oke, 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 1 dikali 3/6. 6 ini dari mana? 6 ini tadi KPK dari 2 dan 3 ditambah 2 dikali 1/6. Ya, 1 dikali 3 3/6. Penyebutnya tetap ya, nggak berubah, ditambah 2 dikali 1 2/6. Karena penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan, sudah bisa menjumlahkannya. 2 ditambah 3 ditambah 2 5/6. Jadi hasilnya adalah 5/6. Selain mencari KPK dengan menentukan kelipatan dari penyebut tersebut, kita juga bisa menentukan KPK-nya dengan mengalihkan penyebut tersebut dengan masing-masing pembilangnya. Misal 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 1/2 dikali 3/3 ditambah 1/3 dikali 2/2 sama dengan 1 dikali 3 3/6 tambah 1 kali 2 2/6.
Kemudian kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 3 tambah 2 5 per 6. Jadi cara yang di awal dengan cara yang ini hasilnya sama. Jadi teman-teman silahkan menggunakan cara yang mana, tergantung teman-teman pahamnya atau sukanya pakai cara yang mana, silahkan ya. Kalau memang teman-teman lebih memudahkan cara yang ini, silahkan. Kalau teman-teman mudahnya atau pahamnya cara yang pertama tadi, silahkan. Insya Allah hasilnya akan sama. Selanjutnya, pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Misal 4/5 dikurang 3/4 sama dengan berapa? Nah, untuk pengurangan pecahan insya Allah caranya sama dengan penjumlahan pecahan. Jika penyebutnya berbeda, maka penyebut tersebut harus kita samakan dengan cara mencari KPK-nya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, di sini Ibu nggak usah menjelaskan lagi cara mencari KPK karena insya Allah teman-teman sudah paham. Ibu langsung aja. KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Jadi kita selesaikan 4/5 dikurang 3/4. Di sini Ibu akan berikan dua contoh ya, cara menghitung pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ini cara pertama seperti yang ada di buku. Karena tadi KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Jadi ini KPK dibagi 5. Ini kita putar ya. Dikali 4. Kita putar, penyebutnya kita bagi, kemudian pembilangnya dikalikan. Oke, dibagi 20 dikurang sama 20 dibagi 4 kali 3 dibagi 20. Oke, kita selesaikan satu-satu. 20 dibagi 5 adalah 4. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Kemudian 4 dikalikan 4 hasilnya 16. Oke, 16/20 dikurang 20 dibagi 4 hasilnya 5. Kemudian 5 dikali 3 hasilnya 15 dikurang 20. Oke, sampai sini udah bisa kan teman-teman? Kita lanjut. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa mengurangkan pecahan tersebut. 16 kurang 15 adalah 1/20. Pernya tetap ya, penyebutnya tetap tidak berubah. Ini cara pertama. Cara yang kedua akan Ibu jelaskan. Cara yang kedua seperti ini. 4/5 dikurang 3/4 sama dengan, kalau Bu Ani jujur lebih suka cara yang seperti ini, karena tadi udah tahu KPK-nya 20. Langsung aja Ibu tarik garis panjang per 20. Kemudian dari sini Ibu bagi 20 dibagi 5 hasilnya 4. Kemudian dikalikan 4 dikali hasilnya 16. Insya Allah caranya hampir sama dengan cara pertama. Kemudian 20 dibagi